Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tereng kompak, diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad waliyus sholihin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para ustadz ya dan ustadzah yang saya hormati dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Kita bersyukur siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Sedaya sehat nggih? Dan waktu luang, dan alhamdulillah pula bisa kita syukuri. Kita gunakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut untuk duduk di tempat yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini terkumpul pada kita beberapa kemuliaan. Yang pertama, kita berada di rumah Allah. Ya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Syarrul biqa aswaq masajiduha, wa syarruha aswaquha." Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya, dan sejelek-jelek tempat adalah mal-malnya atau pasar-pasarnya. Tetapi sayangnya di 10 akhir Ramadan justru maju softnya, artinya berkurang jamaahnya, dan banyak yang beriktikaf ke mal-mal. Ya. Kemudian kita juga berada di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan kita juga berada di waktu Jum'ah, di mana Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah." Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah wa ukhrija minha. Dan pada hari Jumat pula Adam dimasukkan surga dan dikeluarkan daripadanya. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali juga di hari Jumat. Jadi dengan berkumpulnya kemuliaan-kemuliaan tersebut, ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang duduk di majelis yang mulia ini juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, semoga salawat dan salam tercurah kepada uswah dan qudwah kita, suri teladan dan junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Para asatid yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari demi hari di bulan Ramadan ini berlalu dengan sangat cepat. Oleh karena itu kita hendaknya selalu bermuhasabah. Halo, assalamualaikum. Ya, ya, kita hendaknya selalu bermuhasabah, introspeksi diri. Sudahkah hari-hari di bulan Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan dengan maksimal, dan pantaskah kita di akhir Ramadan ini menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat takwa? Karena tujuan dari puasa utamanya adalah dua hal itu, yaitu agar kita mendapatkan predikat takwa dari Allah, kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis, di mana suatu ketika
baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah naik mimbar. Biasanya naik mimbar khutbah ya. Tapi beliau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Ya, bukan Pak Amin ya. Para sahabat pun heran. Kenapa beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Para sahabat pun bertanya. Kemudian beliau mengatakan, atani Jibril wa qala. Jibril datang kepadaku dan berdoa. Ada 3 doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Jibril berdoa, raghima anfumri'in. Semoga rugi, semoga celaka. Siapa mereka? Lamma dzukirta indahu falam yusalli alaik. Yaitu orang yang ketika namamu disebut, wahai Muhammad, falam yusalli alaik, dia tidak bersalawat kepadamu. Kul amin ya Muhammad, ucapkan amin hai Muhammad. Fakultu amin, aku pun menjawab amin. Itu orang yang pertama. Kemudian yang kedua, raghima anfumri'in adraka abawaihi fit dunya aw ahaduhuma wa lam yudkhilahul jannah. Semoga rugi, semoga celaka orang yang di dunia ini masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka, namun tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Padahal birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Setelah tauhid, ketaatan yang paling utama adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan, kul amin ya Muhammad, ucapkan amin wahai Muhammad. Fakultu amin, aku pun menjawab amin. Itu orang yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril yang kedua dan diamini oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan bulan yang mulia ini. Malaikat Jibril berdoa, raghima anfumri'in dakhala alaihi syahru Ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Semoga rugi, semoga celaka orang yang bisa memasuki bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan itu dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan yang hadir di majelis yang mulia ini semua dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amal itu ditentukan di awal atau di akhir? Halo, assalamualaikum. Ya. Amal ditentukan di akhirnya. Ya. Kalau kita kuliah, ya, awalnya serius, akhirnya meleret, kira-kira dianggap sukses apa tidak? Tidak. Tapi kalau awalnya santai-santai, ya, biasa-biasa, tidak digas, di pertengahan justru menurun, tapi di akhirnya digaspol, kemudian dia lulus, ya, kira-kira sukses apa tidak? Sukses, ya. Sukses. Demikian pula amal kita. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada pungkasannya, penghujungnya atau akhirnya. Semuanya telah ditentukan oleh Allah, kebahagiaan ataupun kesusahan. Kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka, telah ditulis oleh Allah. Kapan itu? Pada 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ya, baginda Nabi SAW bersabda, innallaha kataba maqadira kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan kejadian di alam semesta ini qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfisana, selama 50.000 tahun. Jadi saat itulah
takdir segala sesuatu ditentukan. Makanya ketika berkumpul-kumpul dengan para sahabat, ya, uswah dan qudwah kita, suri teladan dan junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Ma minkum illa qad kataballahu maq'adahu." Tidak satu pun di antara kalian, hai para sahabat, melainkan Allah telah menuliskan tempat duduknya. Minal jannati aw minan nar. Tempat duduknya nanti itu di surga ataukah di neraka. Sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kemudian para sahabat bertanya, kalau demikian keadaannya, afala natawakkal 'alallah wa nada'ul amal? Kenapa kita tidak tawakal saja kepada Allah dan kita tidak perlu beramal? Ya. Kemudian Nabi menjawab, la, jangan. I'malu, tetaplah kalian beramal, fa innahu muyassarun lima khuliqalah. Karena segala sesuatu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan takdirnya. Amma ahlul jannah, adapun calon penghuni surga akan dimudahkan dia mengerjakan amalan-amalan ahli surga. Wa amma ahlun nar, adapun calon penghuni neraka itu fayuyassaruna li amali ahli nar, akan dimudahkan mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya takdir tidak lagi menulis dan takdir tidak bisa dihapuskan. Jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di hadis yang lainnya terkait dengan takdir itu, beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada pungkasannya atau akhirnya. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang yang mengerjakan amalan ahli surga, terus-menerus melakukan ketaatan. Hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dira. Sampai jarak dia dengan surga hanya tinggal dira. Satu dira itu satu depah. Ya, satu depah. Dira ini ruskun, diraun. Ya, ini yadun, ini adadun. Ya. Fayasbiqu alihil kitab, tetapi takdir telah mendahuluinya. Ya. Faya'malu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir hidupnya dia pun mengamalkan amalan ahli neraka, dia pun masuk ke dalam neraka tersebut. Jadi selalu mengerjakan amalan ahli surga, namun di akhir hidupnya, pungkasannya, akhirnya, karena takdirnya adalah su'ul khatimah, dia mengamalkan amalan ahli neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka tersebut. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kemudian sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar. Ada orang yang selalu mengamalkan amalan ahli neraka. Hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dira. Sampai jarak dia dengan neraka itu hanya tinggal satu depa saja. Dekat sekali. Tetapi takdir telah mendahulunya. Dia pun mengamalkan amalan ahli surga. Di akhir hidupnya dia pun masuk ke dalam surga tersebut. Ya, jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil poin atau kesimpulan dari hadis ini bahwa amal itu ditentukan di akhirnya. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu ya takdir kita itu seperti apa, maka kita harus selalu berhati-hati, selalu waspada. Kedua hadis ini seolah-olah ada kontradiksi, jebotan terjadi kontradiksi atau bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian para ulama menjelaskan ya supaya tidak terjadi kegelisahan ya di kalangan kaum muslimin, bahwa yang disebut atau dimaksud dalam hadis seseorang yang mengamalkan amalan ahli surga sampai jarak dia dengan surga tinggal satu depa saja, tapi takdir telah mendahulunya bahwa dia termasuk penghuni neraka. Maksudnya adalah orang-orang yang beramal tetapi amalan mereka tidak ikhlas. Jadi lahirnya saja dia melakukan amal soleh, membaca Al-Quran, melakukan sholat, bersedekah, dan amal soleh yang lainnya, namun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Kalau seseorang itu melakukan amal soleh dan dia lakukan amal tersebut dengan ikhlas, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga, tidak akan mentakdirkan su'ul khatimah kepada orang tersebut. Nah, ini pula yang dilakukan oleh para salafus soleh, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu khawatir, ya, dengan ibadah yang mereka lakukan, takut dari penyakit riya, ya. Takut dari penyakit yang bisa menghapuskan amal. Karena dalam hadis tentang riya, tentang pamer itu sangat dahsyat sekali. Saya sebutkan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna awwalan nasi yukdo yaumal qiyamati rajulun istusyida." Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah. Dalam riwayat yang lainnya, "Inna awwala man tusya'aru fihi munnar." Sesungguhnya orang yang pertama kali akan dinyalakan api neraka untuknya adalah yang pertama, rajulun ustusyida, orang yang mati syahid. Siapa itu yang mati syahid? Orang yang menurut pandangan orang banyak dia berjuang atau berperang membela agama Allah, namun niatnya hanya Allah yang tahu. Fa'utiya bihi, orang yang mati syahid ini dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fa'arrafahu ni'amahu, Allah tampakkan nikmat-nikmatnya kepadanya. Fa'arafaha, dia pun mengakui nikmat tersebut. Faqala, Allah bertanya kepada orang yang mati syahid ini, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmatku? Dia pun menjawab, "Qataltu fika hatta stushhidtu ya Rabb." Aku gunakan nikmatmu untuk berperang di jalanmu sampai aku mati syahid ya Allah. Ya. Apa jawab Allah? Kadzab, ya. Kamu bohong. Kamu dusta. Kamu tidak jujur. Walakinnaka qatalta liyuqala jari. Engkau berperang ini bukan karenaku, tetapi supaya engkau dikatakan pemberani. Faqad qil, pujian itu telah engkau dapatkan. Banyak orang yang mengatakan engkau ini hebat, engkau ini pemberani. Kemudian fa'umira bihi, diperintahkanlah kepada malaikat, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, diseretlah wajahnya sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah adalah wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, seperti saya ini yang ngomong, ya. Kemudian waqar al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, dihadirkan di hadapan Allah. Allah tampakkan kepadanya nikmat-nikmatnya, dia pun mengakui nikmat tersebut. Allah tanya kepada mereka, "Ma amilta fiha?" Hei fulan, apa yang kau lakukan dengan nikmatku? Dia pun menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Ya Allah, aku gunakan nikmatmu untuk menuntut ilmu, mengajarkannya serta membaca Al-Quran semata-mata karenamu ya Allah. Tapi Allah lebih tahu niatnya. Allah pun menjawab, "Kadzab, kamu bohong, kamu tidak jujur. Ta'allamtal ilma liyuqala alim wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari'." Kamu menuntut ilmu itu supaya dikatakan pintar, cerdas, hafal ini, hafal itu. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari'. Dan engkau membaca Al-Qur'an itu supaya disebut sebagai seorang qari', orang yang bagus suaranya. Faqad qil, ya, pujian itu telah engkau peroleh, telah engkau dapatkan. Banyak orang yang mengatakan engkau ini pandai, engkau pintar, suaramu bagus. Kemudian diseretlah wajahnya sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah warajulun a'tahullahu min asnafil mal. Ya, orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah adalah orang yang Allah berikan kepadanya banyak harta. Dihadirkan di hadapan Allah.
Allah tampakkan nikmat-nikmatnya, dan dia pun mengakui nikmat tersebut. Allah tanya kepadanya, ma amilta fiha, apa yang kau perbuat dengan nikmatku? Dia menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayung faqafihi illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidaklah aku meninggalkan satu jalan kebaikan yang engkau senang jika aku berinfak di atas jalan itu, kecuali pasti aku akan melakukannya karenamu ya Allah. Tapi laki-laki Allah lebih tahu niatnya. Allah pun menjawab, kadab, engkau bohong, engkau tidak jujur. Walakinnaka fa'alta dzalika liyuqala jawadun. Kamu melakukan hal itu tujuannya adalah supaya dikatakan jawad, orang yang dermawan, orang yang banyak memberi. Faqad qil, pujian itu telah engkau peroleh. Kemudian sama, ya, disyaratlah wajahnya sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Para asatid yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan hadis ini, ya, Muawiyah itu langsung kaget, ya. Kemudian menangis, tidak cukup menangis, sampai pingsan, ya. Falamma afaqa, ya, ketika dia itu siuman dari pingsannya, ya, dia mengatakan shadaqallahu wa rasuluh. Sungguh benar Allah dan Rasulnya, maha benar Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau membaca ayat Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki perhiasan dunia, menghendaki dunia dan perhiasannya, akan kami berikan dia di dunia ini, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ulaika, mereka itulah alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar, yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali hanya api neraka. Yang di dunia ini semua urusannya dikaitkan dengan dunia saja, materi saja, termasuk agama juga diniatkan untuk dunia. Ini kekhawatiran, ya, dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Para asatid dan asatidah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah, ya, tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah-ibadah yang mulia di bulan Ramadan ini, yaitu agar kita menggapai takwa dari Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berhasil mendapatkan dua hal itu, kita pasti akan menjadi manusia yang berbahagia dan bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Ya, bagi diri kita dan bagi orang lain. Kalau kita lihat, ya, orang-orang soleh zaman dahulu, ya, jadi ibadah mereka luar biasa, dan kontribusi atau sumbangsih dia kepada orang lain juga luar biasa. Kita ambil satu contoh, Abu Bakar, manusia yang paling baik, ya, setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Oleh karena itu Abu Bakar dikasih kesempatan, ya, oleh Allah masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Ya, suatu ketika baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu akan masuk surga dari pintu yang dia itu bisa istiqomah. Orang yang istiqomah sholatnya, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang rajin sedekah akan dipanggil oleh Allah dari pintu sedekah. Orang yang rajin berpuasa akan dipanggil oleh Allah dari pintu royan, bagi orang yang berpuasa. Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada di antara manusia ini yang dipanggil dari semua pintu? Ya, bagi Nabi menjawab, itu engkau wahai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar, ya,
besok di akhirat akan dipanggil oleh Allah dari segala pintu. Karena Abu Bakar itu semuanya serba istiqomah. Meskipun badannya kecil, ya, tetapi dalam ibadah fisik kuat. Dalam ibadah harta luar biasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW bertanya di hadapan para sahabatnya, "Man asbaha minkumul yauma shaima?" Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Abu Bakar angkat tangan, "Ana ya Rasulullah." Aku wahai Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, "Man at'ama minkumul yauma miskina?" Siapa di antara kalian hai para sahabat yang hari ini ngasih makan orang miskin? Ini ibadah sosial ya. Ngasih makan orang lain. Lagi-lagi dijawab Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Kemudian yang ketiga, "Man ada minkumul yauma marida?" Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Lagi-lagi hanya Abu Bakar yang menjawab, "Ana ya Rasulullah." Dan yang terakhir, Nabi bertanya, "Man taba'a minkumul yaumal janazah?" Siapa di antara kalian yang hari ini ikut mengiringi jenazah? Semuanya diborong oleh Abu Bakar. Sampai Nabi mengatakan, "Majtama'at hadhil umur fimri'in illa min ahlil jannah." Tidaklah 4 sifat ini bisa terkumpul pada seseorang kecuali dia termasuk penghuni surga. Jadi hubungannya dengan Allah baik, hablum minallahnya dan hablum minannasnya juga baik. Nah, ini orang yang mendapatkan predikat takwa ya seperti itu. Jadi dalam ibadah-ibadah ini menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ada 2, ada yang sebaiknya dirahasiakan dan ibadah yang tidak boleh dirahasiakan. Ibadah yang tidak boleh dirahasiakan apabila dia takut pamer, takut riak, dia harus menjaga hatinya dan tidak boleh menyembunyikannya dari manusia. Apa contohnya? Yang pertama, sholat jamaah. Ya. Sholat jamaah bagi laki-laki, ya, ini sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kalau alasannya saya nggak mau ke masjid, kenapa nggak mau ke masjid? Nanti takut dipuji oleh orang lain. Nah, kemudian dia sholat di rumah, meninggalkan sholat ke masjid. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, adzan. Ya, adzan merupakan ibadah yang harus ditampakkan. Tidak boleh kita meninggalkan adzan ketika ditanya, "Kenapa kamu sekarang nggak mau adzan?" Jawabannya, "Saya takut suara saya dipuji oleh orang. Suara saya kan bagus. Nanti kalau saya adzan, pasti banyak yang memuji suara saya." Nah, kemudian dia meninggalkan adzan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian ibadah-ibadah yang diperintahkan supaya disembunyikan, lebih utama disembunyikan, diantaranya adalah sedekah, kemudian sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu termasuk ibadah yang diperintahkan supaya disembunyikan. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana besok tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah saja. Salah satunya apa? Sedekah sembunyi. Nabi bersabda, "Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha." Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang kedua, manfaat sedekah sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Allah. Nabi bersabda, "Inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi juga bisa meredam murka Allah. Ya, kalau kita melihat mungkin ketika terjadi bencana alam, baik tanah longsor, tsunami ataupun yang lainnya, ada orang kok nggak masuk akal ya, bisa selamat di atas lautan lebih dari 2 minggu. Harusnya secara empiris ya, secara logis itu nggak mungkin. Ya, harusnya mati. Nah, mungkin salah satunya dia banyak merahasiakan amalnya dari manusia dan hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, Nabi mengatakan, "Ihfadillaha yahfadka." Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Nah, itu diantara penjagaan kita kepada Allah adalah kita merahasiakan agar hanya Allah saja yang melihat ibadah kita. Itu ibadah-ibadah yang diperintahkan supaya disembunyikan.
Kemudian terkait dengan ibadah sosial, ya, hubungan manusia satu dengan manusia yang lain, ya, bisa kita ambil contohnya dari seseorang, ya, yang bernama Said, ya. Nah, jadi ada seseorang zaman dahulu, ya, yang sangat soleh, ya. Jadi saya ambilkan kisah yang lain, ya. Yazid bin Aswad dan Dhahak bin Qais. Yazid bin Aswad ini orang yang selalu merahasiakan ibadahnya. Dia orang yang soleh dan tidak suka dengan pujian. Di negeri tempat dia tinggal, dipimpin oleh Dhahak bin Qais, Allah menguji negeri tersebut dengan kemarau yang panjang, lama tidak turun hujan. Akhirnya Dhahak bin Qais menyuruh rakyatnya, penduduknya, supaya mengerjakan sholat istisqa. Sudah dikerjakan sholat, sudah berdoa kepada Allah, namun hujan juga tidak kunjung turun. Akhirnya mereka ingat ada orang soleh yang bernama Yazid bin Aswad. Kemudian dia minta Yazid bin Aswad untuk berdiri. Setelah dipanggil 3 kali tidak bangun-bangun, akhirnya Dhahak bin Qais marah. Saya tegaskan sekali lagi, tolong yang bernama Yazid berdiri. Akhirnya dia pun berdiri dan berdoa kepada Allah. Belum berdoa 3 kali, langsung Allah menurunkan hujan yang sangat keras, sangat deras. Saking derasnya sampai menutup pintu tumit-tumit mereka. Jadi jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pengaruh kesolehan, ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya bisa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi lingkungannya, memberikan manfaat bagi sekitarnya. Ya. Jamaah yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 9 lebih 10 menit, amanahnya dari Pak Amin harusnya jam 9. Tidak bisa saya perpanjang, mudah-mudahan kultum yang terlalu panjang ini bermanfaat bagi kita, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan yang kita inginkan adalah bisa menjadi bahan iktibar, ya, bahan pelajaran untuk kita, dan juga bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.